Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Yustin dalam pelajaran sejarah minat. Kali ini Ibu akan membahas tentang manusia dan sejarah. Kita mulai dari pengertian sejarah. Secara etimologis, ada beberapa istilah sejarah dari beberapa bahasa. Yang pertama, ini dari bahasa Arab dari kata sajaratun, yang berarti pohon. Sejarah sebagai pohon ini berarti bahwa sejarah atau pohon itu sebagai simbol kehidupan. Pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Seperti pohon, silsilah manusia atau sejarah manusia pada setiap peristiwanya saling berhubungan, saling berkaitan, dan mempengaruhi masa yang akan datang. Sehingga definisi ini dari kata pohon ini nanti juga merujuk pada silsilah raja, dinasti, atau keluarga. Yang kedua, ini dari bahasa Inggris dari kata history yang berarti masa lampau umat manusia. Jadi sejarah ini cenderung berarti sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, ini dari bahasa Yunani dari kata historia yang berarti ilmu. Sejarah ini berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia berkembang dari tingkat yang paling sederhana sampai ke tingkat modern. Yang keempat, sejarah berasal dari bahasa Jerman dari kata Geschichte. Geschichte itu berarti sesuatu yang telah terjadi. Jadi, pada umumnya, pengertian sejarah secara umum dari pendapat beberapa bahasa ini merujuk pada satu makna yang sama. Artinya, sejarah ini adalah penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi. Informasi tentang apa? Informasi mengenai peristiwa masa lampau manusia yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, sejarah menurut Herodotus. Herodotus mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Jadi sejarah terjadi disebabkan dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, ini menurut Ibnu Khaldun, bahwa sejarah ini merupakan catatan tentang masyarakat umat manusia dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Artinya bahwa sejarah ini merupakan satu kisah yang dituliskan kembali oleh para ahli atau para penulis yang menceritakan tentang catatan-catatan atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang terjadi atau dialami oleh kita sendiri. Yang ketiga, ini pengertian sejarah menurut Sartono Kartodjirjo. Sejarah menurut Sartono Kartodjirjo dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Objektif itu artinya bahwa proses sejarah dalam aktualisasinya. Aktualisasi itu artinya fakta. Jadi proses sejarah berdasarkan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Artinya bahwa secara objektif sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, dalam arti subjektif. Sejarah subjektif ini adalah sejarah yang dibangun
atau disusun oleh penulis sebagai uraian atau cerita. Nah, sejarah sebagai subjektif ini artinya bahwa peristiwa yang pernah terjadi baik di masa lampau atau pada saat ini kemudian disusun kembali, diceritakan kembali berdasarkan sudut pandang penulisnya. Jadi, kesimpulan pengertian sejarah baik menurut etimologis dari beberapa bahasa ataupun dari para ahli bahwa sejarah ini adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dan berisi kegiatan manusia. Rekonstruksi itu artinya mengulang kembali peristiwa masa lampau, entah dalam bentuk cerita atau dalam bentuk tulisan yang berisi kegiatan manusia. Jadi sebenarnya sejarah ini adalah aktivitas manusia yang terjadi di masa lampau. Nah, sifat sejarah ini ada 3, unik, penting, dan abadi. Unik itu artinya bahwa peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Kita bisa ambil contoh peristiwa kelahiranmu. Peristiwa atau tanggal kelahiranmu adalah tanggal yang unik. Mengapa unik? Karena kelahiranmu hanya terjadi satu kali. Tidak mungkin kan kalian lahir 2 kali? Itu namanya reinkarnasi. Sifat yang kedua, sejarah itu adalah penting. Penting itu artinya bahwa sejarah bisa dijadikan pedoman atau pegangan hidup. Nah, tanggal lahirmu yang unik ini juga dianggap penting karena tanggal lahirmu yang dibuktikan oleh akta kelahiranmu merupakan pedoman atau pegangan di saat nanti kamu mengurus dokumen-dokumen penting. Sifat yang ketiga, bahwa sejarah hanya terjadi satu kali. Bahwa abadi itu artinya sejarah itu akan dikenang sepanjang masa. Peristiwa sejarah akan selalu dikenang sepanjang masa, karena sejarah hanya terjadi satu kali. Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang peran manusia di dalam sejarah. Peran manusia di dalam sejarah itu banyak sekali. Yang pertama, bahwa sejarah atau manusia itu berperan sebagai penggerak sejarah. Nah, di dalam proses gerak sejarah, sejarah itu kan dari masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Jadi sejarah itu selalu bergerak lurus, tidak kembali ke belakang tetapi berjalan lurus. Artinya bahwa di dalam proses gerak sejarah, lingkungan alam akan ikut mempengaruhi gerak sejarah. Kita ambil contoh. Dalam bentuk keadaan iklim. Indonesia itu beriklim tropis, tanahnya subur, sumber air berlimpah. Nah, keadaan tersebut itu akan memicu atau menimbulkan keinginan manusia untuk mengubah alam tersebut, sehingga alam itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kalau suatu daerah kesulitan akan air sebagai sumber pertanian, maka manusia akan mengubah sejarahnya agar bagaimana air tersebut yang langka bisa dipergunakan untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Peran yang kedua, manusia itu sebagai pemeran utama, sebagai pelaku utama di dalam sejarah. Artinya bahwa sejarah itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena apa? Karena aktivitas manusia sehari-hari
di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan sejarah. Yang ketiga, manusia berperan sebagai subjek sekaligus sebagai objek dalam sejarah. Manusia sebagai pelaku sejarah juga sebagai objek di dalam sejarahnya itu sendiri. Yang berikutnya, sejarah ini sebagai pengkisah. Jadi manusia itu sebagai pengkisah atau penutur sejarah. Sejarah yang terjadi atau aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini yang kemudian dijadikan atau dituliskan kembali, dituturkan kembali dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk cerita. Yang berikutnya, manusia itu berperan sebagai pencipta sejarah. Jadi sejarah kita ini adalah yang menciptakan kita sendiri. Yang terakhir, manusia itu sebagai sumber sejarah. Sumber dalam menggerakkan sejarah, sumber utama di dalam sejarah.